Di dunia bukan matanya yang buta, tetapi buta mata hatinya. Ketika Allah perintahkan datang ke masjid, masjid itu tak tampak olehnya. Padahal masjid itu di samping rumahnya. Padahal masjid berjejeran, berserakan menuju rumahnya. Tapi orang itu tidak sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan orang yang buta di dunia, karena dia tidak melihat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, kalau ada orang yang menyamakan antara pajak dengan zakat, itu juga disebut buta. Karena dia tidak melihat mana yang benar, mana yang salah. Itulah buta yang sesungguhnya. Meskipun matanya tidak buta, meskipun matanya melihat dengan terang, meskipun pikirannya cerdas. Karena untuk cerdas itu, untuk menjalankan agama ini tidak mesti cerdas intelektual. Makanya kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Kita telah membahas tentang al-qiyamatu as-sughra wal qiyamatu al-kubra. Tanda kiamat kecil, yaitu kelak akan muncul orang-orang yang rajin, senang, semangat membangun rumah-rumah Allah. Namun rumah-rumah Allah itu sangat sedikit pengunjungnya. Mereka ketika itu berbangga-banggaan dengan fisik, bentuk yang mereka bangun, tetapi tidak berbangga-banggaan dengan program-program yang dijalankan. Karena sejatinya kemakmuran sebuah masjid ataupun rumah Allah itu bukanlah dilihat dari fisik. Kemakmuran sama sekali tidak dinilai dari megahnya suatu bangunan. Lantas apa yang disebut dengan makmurnya masjid? Makmurnya masjid di mana di dalamnya hidup nama-nama Allah, hidup pengajian-pengajian, dan bergemanya kajian-kajian keilmuan. Itu yang dimaksud dengan kemakmuran. Ta'mir, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang makmurkan rumah Allah itu man amana billah. Mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh dalam bentuk menghidupkan kegiatannya. Tapi begitulah keadaan dunia, bahwasanya rumah-rumah Allah itu yatatawaluna fil bunyan, bangunan-bangunan menjulang ke langit, namun sedikit yang datang ke rumah Allah itu. Ini di antara kabar yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sekian banyak kita sampaikan tentang tanda-tanda kiamat kecil ini, kita pula memasuki pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini jumlahnya terbatas. Jumlahnya sangat sedikit. Dalam hadis disampaikan ada 10. Tanda-tanda itu dimulai dari kemunculan Imam Al-Mahdi, seorang pemimpin akhir zaman yang lahir dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini atau dari hadis-hadis yang sudah kita jelaskan, Al-Mahdiyu minni, kata Nabi. Mahdi itu dariku, min waladi Fatimata, dari anaknya Fatimah. Ini bermakna keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eksis hingga akhir zaman. Kalau ada orang-orang yang menolak, bahwasanya dia mengatakan keturunan Nabi sudah terputus, keturunan Nabi sudah tidak ada, karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki, maka pernyataan itu secara otomatis terbantahkan dari hadis-hadis Rasulullah itu sendiri. Karena dalam hadis yang lain disampaikan, yuwati usmuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Namanya
mirip dengan namaku, sama dengan namaku. Kalau Muhammad bin Abdullah adalah Nabi terakhir kita, atau Nabi yang terakhir diutus ke muka bumi ini, maka Imam Mahdi pun bernama Muhammad bin Abdullah. Adapun perselisihan para ulama terkait dari keturunan mana, apakah keturunan Al-Hasan atau keturunan Al-Husain. Di sini para ulama terpola menjadi dua. Ada yang mengatakan keturunan dari Al-Hasan, yaitu dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah dan beberapa ulama lainnya. Dan ada pula yang mengatakan dari Al-Husain. Ini perbedaan para ulama, karena tidak adanya nas yang pasti menjelaskan dari mana. Yang jelas Rasul hanya menyampaikan keturunanku. Maka keturunanku itu dari anak Fatimah. Sementara Fatimah memiliki dua anak yang kita kenal bernama Hasan dan Al-Husain. Jadi perdebatan itu terletak pada apakah dari keturunan Al-Hasan ataupun dari keturunan Al-Husain. Lalu setelah Imam Mahdi ini muncul, setelah itu akan muncul pula yang disebut dengan Dajjal, yaitu suatu makhluk yang sangat pendusta dan sangat pembohong yang muncul di akhir zaman. Setelah Dajjal ini muncul, maka kemudian terjadilah kerusakan yang begitu parah, sehingga kemudian memaksa turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun di sebuah tempat yang dikenal dengan Manaratul Baydha, menara putih yang terletak di Suriah. Di Suriah, di negeri di mana hari ini kita menyaksikan dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Ahmad Syara. Maka berdasarkan nas-nas Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam akan turun pada ketika Dajjal sudah diutus ke muka bumi ini. Setelah Nabi Isa turun, maka kemudian Nabi Isa memerangi Dajjal berserta kaum muslimin, yang diawali dengan menggemanya suara takbir, tegaknya ibadah solat di Masjid Al-Aqsa, yang kemudian menyebabkan Dajjal beserta pengikutnya terbunuh di bumi Palestina. Lalu setelah terbunuhnya Dajjal, maka Nabi Isa pun meninggal dunia, dan sesudah itu muncullah yang disebut dengan Ya'jud al-Ma'jud, yaitu satu makhluk keturunan Nabi Adam alaihi salam. Setelah Ya'jud dan Ma'jud muncul keluar dari benteng yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, hatta ina Ya'juj wa Ma'juj, sehingga Ya'jud dan Ma'jud itu berhasil menembus tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Maka Ya'jud dan Ma'jud menciptakan kerusakan yang parah di atas dunia ini. Lalu berkat doa kaum muslimin ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluk lain untuk menggerogoti leher-leher Ya'jud dan Ma'jud ini. Akhirnya kemudian Ya'jud dan Ma'jud pun meninggal, mati bergelimpangan, sehingga bangkai-bangkainya menyebabkan bau busuk yang luar biasa karena saking banyaknya jumlah mereka. Lalu sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung untuk memakan bangkai-bangkai tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah gempa dahsyat yang menghancurkan sepertiga dari isi bumi ini. Sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab, yaitu gempa yang terjadi di timur, dan gempa yang terjadi di barat, dan gempa yang terjadi di Jazirah Arab. Qultu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fihi salihun, apakah akan terjadi gempa sementara di situ ada orang-orang saleh? Maka Rasulullah menjawab, qala laha Rasulullah, na'am, ya, akan terjadi gempa dahsyat itu idza kana aktsaru ahliha al-khabath,
apabila penduduknya sudah dihuni oleh orang-orang bejat, orang-orang yang jahat. Setelah gempa ini terjadi dan menghancurkan separuh dari isi bumi ini, akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala munculkan asap yang disebut dengan dukhan dari langit. Setelah asap dukhan ini muncul, maka asap dukhan ini menimpa orang-orang kafir. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dabbah, hewan melata. Maka hewan melata ini takhruju adabbatu min a'zamil masajidi hurmatan fabainahum qu'udun idh rannatil ardu fabainama hum kadzalika idh tasadda'at. Dari Huzaifah bin Asid berkata, hewan melata akan keluar dari masjid teragung yang paling dimuliakan Allah, yaitu Masjid Al-Haram. Lalu kemudian disebutkan pula dabbah ini muncul dengan membawa cincin Nabi Sulaiman alaihi salam dan membawa tongkat Musa. Fatajalu wajhal mu'mini wa takhtimu anfal kafiri bil khatim. Lalu kemudian berputar-putar berkeliling di muka bumi ini memberi tanda ini muslim, ini kafir, ini orang beriman, ini orang yang tidak beriman. Setelah dabbah itu memberi tanda, lalu muncullah angin yang sangat dingin. Angin yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tersisa di dunia kecuali orang-orang kafir saja, orang-orang yang tidak beriman. Setelah meninggalnya seluruh orang-orang beriman, maka yang tertinggal di dunia ini orang-orang yang tidak beriman. Maka disinilah kiamat itu terjadi. Sehingga kiamat terjadi sering kita dengar tidak dilantunkannya atau tidak diucapkannya kalimat takbir atau sebutan-sebutan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinkah di dunia ini tidak adanya satu orang pun yang mengingat Allah ketika itu? Maka secara logika, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, sangat mungkin sekali. Dari mana kita tahu bahwasanya ketika itu orang-orang beriman sudah tidak ada lagi? Semuanya orang-orang kafir saja. Maka bagaimana mungkin orang-orang kafir mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka disinilah terjadinya hari kiamat. Lalu setelah itu terbit matahari di ufuk barat. Matahari yang biasanya terbit di ufuk timur, akhirnya kemudian terbit di ufuk barat. Maka ketika matahari sudah terbit di arah barat, taubat manusia ketika itu tidak diterima lagi. Lalu kemudian setelah matahari terbit dari barat, maka muncullah api yang mengumpulkan manusia, yang kemudian ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, matilah seluruh makhluk yang ada di bumi dan mati pula seluruh makhluk yang ada di langit kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala saja. Setelah itu, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, maka ditiup pula sangkakala yang kedua. Saat itu manusia hanya bisa menunggu putusan-putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sangkakala yang kedua ini ditiup, maka manusia sudah berada di alam yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Maka alam dunia sudah berlalu.
Orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur, mereka pun dibangkitkan dan semuanya menuju alam akhirat. Inilah akhir daripada kehidupan dunia, ditandai dengan tiupan sangkakala pertama dan sangkakala yang kedua. Dan setelah kita selesai membahas ini, membahas tentang kiamat dan tanda-tandanya, maka kita pun masuk ke materi baru, iaitu al-yaumu al-akhir, hari akhirat. Hari akhirat ini adalah hari yang terakhir, hari yang kelima, alam yang kelima. Alam yang pertama iaitu alam ruh. Alam yang kedua iaitu alam rahim. Alam yang ketiga alam dunia. Alam yang keempat alam barzakh, dan alam yang kelima alam akhirat. Mengapa disebut akhirat? Sesuai dengan namanya, akhir, iaitu suatu kehidupan yang bersifat akhir. Tidak ada kehidupan sesudah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan al-yaumu al-akhir ini merupakan pembahasan yang sangat panjang. Dan ketika kita membahas al-yaumu al-akhir, hari akhirat, selalu dikaitkan dengan kehidupan dunia. Ketika disebut dengan akhirat, pasti selalu disebut dengan dunia. Man naffasa an mu'minin, siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya, maka Allah akan lapangkan urusannya di akhirat. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi al yaumal qiyamah. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupannya di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih detail tentang bagaimana kehidupan di akhirat kelak, apa yang dirasakan oleh setiap orang, kemudian berapa lama berada di sana, maka kita jelaskan terlebih dahulu nama-nama hari akhirat. Karena di dalam kitab dalam kitab Sulaiman Al-Asqar disebutkan bahwasanya nama-nama hari akhirat ini sangat banyak sekali. Bahkan ada ulama yang menyebutkan nama akhirat itu sampai 83 nama, sebagaimana yang disangkakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan juga ada yang mengatakan lebih daripada 53 nama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Dan ini ijtihad para ulama tentang nama-nama al-yaumul akhir. Namun di sini kita menjelaskan nama-nama hari akhirat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Mengapa disebut Yaumul Qiyamah? Yaum artinya hari, Al-Qiyamah artinya tegak, dari kata qoma yaqumu qiyam, artinya berdiri. Kenapa disebut berdiri? Karena ketika itu tidak satu pun makhluk yang duduk, tidak satu pun makhluk yang tertunduk. Semuanya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama di dunia. Maka disebut dengan Yaumul Qiyamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya al-qiyamah bermakna berdiri, karena dari akar kata qoma yaqumu qiyam, berdiri. Nama yang kedua al-yaumu al-akhir. Ini juga sering kita dengar. Kenapa disebut al-yaumu al-akhir? Karena akhir bermakna dari kata yang terakhir-akhir. Nama yang berikutnya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari berbangkit, di mana seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, yang setelah
yang pernah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dibangkitkan. Apakah meninggalnya di lautan, apakah meninggalnya dengan cara dibakar, ataukah hilang ditelan bumi, semua yang pernah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu dibangkitkan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, sesungguhnya jika kalian ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Manusia dibangkitkan dari tanah. Lalu juga nama hari kiamat itu iaitunya Yaumul Khuruj, hari di mana seluruh manusia akan keluar dari kuburnya masing-masing. Kapan mereka keluar? Kapan mereka khuruj? Setelah mendengarkan teriakan yang sangat keras, teriakan malaikat yang menyebabkan setiap makhluk yang pernah hidup ketika itu secara cepat merespon suara malaikat itu dan mereka pun keluar dari kuburnya masing-masing. Allah berfirman, yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj, pada hari mereka mendengarkan suara teriakan yang keras, itulah yang disebut dengan yaumul khuruj, hari di mana manusia akan keluar. Lalu kemudian Allah juga berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun, ketika itu mereka keluar dengan cepat, maka tiba-tiba mereka dihadirkan kepada Tuhan mereka. Ada juga ini disebut dengan yaumul fasl. Yaum artinya hari, fasl artinya pemisahan. Kenapa disebut pemisahan? Karena seorang ayah tidak lagi kenal dengan anaknya, seorang suami tidak lagi ingat dengan istrinya, seorang kekasih melupakan kekasihnya yang lain. Jadi ketika itu setiap orang hanya memikirkan diri masing-masing, tidak bisa menolong suami, tidak bisa menolong istri, tidak bisa menolong anak. Setiap orang mempertanggungjawabkan diri mereka masing-masing. Maka itulah yang terjadi dan itulah disebut dengan yaumul fasl. Allah berfirman, hadza yaumul fasli, inilah hari pemisah, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mereka dustakan ketika di dunia. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, inilah hari pemisahan yang kami kumpulkan kalian mulai dari makhluk yang pertama diciptakan sampai akhir zaman nanti. Ada juga disebut dengan yaumuddin, hari di mana setiap amal dibalas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, hari Malik yang menguasai Yaumiddin, hari di mana middin manusia akan dibalasi setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk? Ketika itu tidak seorang pun kecuali dibalasi sesuai apa yang mereka perbuat di dunia. Tidak ada yang lain. Apa yang dilakukan semasa hidup, maka itulah yang akan dia terima. Yaumul jaza. Kalau bahasa lainnya yaumul jaza. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka berkata, ya wailana, betapa celakanya kami, hadza yaumuddin, inilah hari di mana amal-amal kami akan dibalasi. Ada juga nama lain daripada hari kiamat itu, iaitunya yaumut talaq. Yaumut talaq artinya adalah hari di mana manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut yaumut talaq? Talaq diambil dari kata talaqa atau laqiya yalqa, berjumpa, bertemu. Bermakna ketika itu setiap orang yang hidup di dunia ini
akan bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tidak seorang pun bisa menolak pertemuan-pertemuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajat, diangkatnya derajat-derajat Dzul Arsy yang memiliki aras, yulkir ruha min amrihi, dan dia meniupkan ruh sesuai perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hambanya yang sesuai kehendaknya, liyunzira yaumat talaq, untuk memberi peringatan pada hari manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah nama-nama tentang hari akhirat. Sebenarnya masih banyak lagi tapi kita tidak sebutkan semuanya. Intinya apa? Menurut para ulama tafsir, penyebutan banyaknya nama hari akhirat itu menunjukkan bahawa hari akhirat suatu yang penting untuk dipelajari, suatu yang penting untuk dibahas, suatu yang penting di mana manusia pasti akan dibalas setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Ketika seorang suami yang tidak jujur kepada istrinya, maka ketika itu akan dibuka. Itu disebut dengan penampakan amal. Ketika seorang istri berkhianat kepada suaminya, maka ketika itu rahasia akan disingkap. Satu pun tidak ada yang tersembunyi. Yauma atubla as-sarair, maka ketika itu seluruh rahasia-rahasia akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu nama-nama hari akhirat. Maka berawallah kehidupan manusia setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Maka manusia akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang dinamai dengan mahsyar. Itulah disebut dengan bumi mahsyar, bumi mahsyar. Apa maknanya mahsyar? Mahsyar maknanya adalah tempat berkumpul. Siapa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah manusia, jin, dan waktu-waktu tempat yang pernah disinggahi oleh setiap manusia itu. Dan saat itu tidak satu pun yang terlewatkan. Sekecil apapun rahasia yang dia simpan, sekecil apapun perbuatan-perbuatannya itu, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, akan ditampakkan, manusia akan dihadapkan kepada Tuhannya, la takhfa minkum khafiyah, tidak satu pun tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nantinya manusia kaget, terkejut dengan rahasia-rahasia yang disembunyikan ketika di dunia. Seorang suami yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya, ketika itu akan disingkapkan. Seorang istri yang menyembunyikan sesuatu dari suaminya juga akan dibuka. Maka ketika itu manusia tidak bisa mengelak dari apa yang mereka sudah perbuat di kehidupan dunia ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjelaskan setelah itu gambaran manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya. Dari mana manusia itu dibangkitkan? Dalam diri manusia ada satu tulang yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang itu disebut dengan tulang ekor. Tulang ekor itulah kelak di mana Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kembali jasad-jasad manusia. Karena tulang ekor itu termasuk salah satu ciptaan Allah yang didesain menjadi kekal.
Kekalnya tulang ekor itu bukan zat yang kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tulang ekor tersebut, apa kata beliau? Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam setelah dikubur akan dimakan cacing tanah, akan habis ditelan oleh bumi. Illa ajabat zanab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Disitulah ia diciptakan dan di situ pula ia disusun kembali. Diciptakan kembali dari tulang ekor yang Allah titipkan kepada setiap manusia. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses hari berbangkit digambarkan dalam hadis Nabi. An-Nu'man ibni Salim, dari Nu'man bin Salim, sami'tu Abdullah ibni Amr, saya mendengar Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, summa yursilullah, kemudian Allah mengutus atau mengirim mataran, mengirim hujan, ka'annahu tallu au zillu, seakan-akan hujan itu seperti gerimis ataupun naungan. Lalu kemudian fatanbutu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Summa yunfahu fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang berikutnya. Jadi Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwasanya ketika hari berbangkit itu, tulang manusia tadi akan disirami oleh hujan seperti seseorang menyiram biji-bijian. Ketika biji-bijian itu disiram, maka tumbuhlah ia menjadi besar, kemudian berbuah. Manusia pun demikian. Ketika biji-biji itu disiram, tulang-tulang ekor itu disiram dengan air, maka tumbuhlah jasad manusia. Maka jasad manusia itu menjadi makhluk yang ketika itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah manusia itu menjadi satu makhluk yang tersusun dari jasad dan ruh, maka manusia berbangkit sesuai dengan cara matinya. Karena Rasul sampaikan, man asya ala syai'in mata alai, seseorang mati berdasarkan cara hidupnya. Summa yub'atsu kullu abdin ala ma mata alai, setiap orang yang dibangkitkan sesuai cara meninggalnya. Ketika orang itu meninggal dalam keadaan beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia dalam keadaan yang mulia. Ketika orang itu meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka ketika itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan terhina. Gambaran manusia dibangkitkan di akhirat kelak sesuai dengan cara matinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk itu. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah yang tersungkur. Inilah gambaran pertama. Yaitunya, ketika manusia itu dibangkitkan, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah yang tersungkur. Apa yang dimaksud dengan wajah yang tersungkur? Wajah yang tersungkur itu menandakan orang yang terhina. Tersungkur maknanya terhina.
Mengapa mereka terhina? Karena di dunia orang-orang ini termasuk orang-orang yang sombong. Ketika dia di dunia sombong, sombong sikapnya, sombong mentalnya, sombong perbuatannya, sombong gaya bicaranya, kelak di akhirat orang-orang yang membanggakan diri itu akan disungkurkan oleh Allah. Karena di dunia mereka merasa besar, mereka merasa hebat, merasa superpower, merasa memiliki ini dan itu. Maka kelak di akhirat Allah sungkurkan wajahnya ketika dibangkitkan oleh Allah. Apa ciri-ciri atau kategori sombong? Kata Nabi SAW, sombong itu sederhana. Sederhana sekali. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Siapapun di dunia ini yang merendahkan orang lain, karena mungkin statusnya tinggi, karena mungkin termasuk orang kaya, orang hebat, pejabat, kemudian memandang rendah orang lain, itu sebut kategori sombong. Jadi sombong itu sederhana. Batarul haq wa ghamtun nas. Merendahkan orang lain. Siapapun yang tersimpan di dalam hatinya merasa lebih hebat dari orang lain, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Apa contohnya? Merasa ibadahnya lebih mantap dibanding orang lain. Itu termasuk kategori sombong. Ibadah saya ini lebih hebat Ustaz dibanding ibadah dia. Tanpa dia sadari, saat itu sedang merendahkan orang lain. Saya ini lebih khusyuk dibanding dia Ustaz. Tandanya orang itu sedang sombong. Sombong itu memang tak bisa diungkapkan, tak bisa dengan kata-kata saya sombong, bukan begitu. Makna sombong itu adalah dengan sikap yang muncul dari perbuatannya. Ketika dia merasa saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih, maka itu termasuk kategori sombong. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Menolak kebenaran di antara contohnya adalah menolak ajaran agama. Allah perintahkan bayar zakat harta. Harta yang tersimpan, apakah itu berupa emas, berupa uang, wajib dikeluarkan sekali dalam 1 tahun. Wajib. Kalau tidak dikeluarkan, maka orang itu termasuk sombong. Kenapa? Karena menolak perintah Allah. Wajib. Ketika orang itu tidak mengerjakan solat, takut tidak solat. Tapi kalau tidak bayar zakat, tidak takut. Mengapa bisa demikian? Ketika tak solat, bapa solat, saya takut meninggalkan solat. Ibu solat, saya takut meninggalkan solat. Bapa bayar zakat, zakat apa dulu Ustaz? Zakat harta. Emang sudah sampai nisabnya Ustaz? Nisab zakat harta 87 gram emas. Kali saja 1 gram hari ini misalnya 1.200.000, 1.300.000 dikali 87 gram emas, sekitar 150 juta. Berarti orang yang memiliki harta lebih daripada itu sampai 1 tahun tidak berkurang, wajib bagi dia mengeluarkan zakat hartanya. Kalau dia tidak mau bagaimana Ustaz? Tidak mau ya tak apa-apa, tapi Allah ancam orang itu di akhirat. Walladzina, orang-orang yang yaknizuna zahabata, menyimpan emas, wal fiddata, menyimpan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak keluarkan hak Allah itu di jalan Allah, di jalannya, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada orang itu kelak ia akan mendapatkan azab yang pedih. Tapi kemudian banyak orang yang tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia beranggapan ini harta saya kumpulkan sudah sejak lama, mengapa saya harus membayarkannya? Tapi ketika ditanya,
Kenapa bapak tak bayar? Ya, tak apa-apa. Bapak tidak takut. Apa yang saya takutkan? Tapi ketika tidak bayar pajak, takut. Karena langsung ditindak. Allah tidak pernah menindak orang yang tidak membayar zakat. Di dunia Allah tidak akan tindak. Terkadang memang manusia itu perlu seperti itu. Perlu ada tindakan baru kemudian membayar. Tapi zaman sekarang karena tidak adanya khalifah yang memaksa untuk membayar zakat, maka umat Islam sebagian besar di dunia ini tidak membayarkan zakat hartanya. Yang membayarkan zakat harta itu Bapak Ibu tidak sampai 30% dari umat Islam Indonesia. Kalaulah setiap orang membayarkan zakat hartanya, maka tidak akan ada orang miskin. Tapi sekali lagi Allah tidak ancam orang itu di dunia, tetapi Allah ancam orang itu di akhirat kelak. Ini dimaksud dengan sombong. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan solat, bayar zakat. Solat ia ditegakkan, tetapi zakat tidak dibayarkan. Menolak ajaran Islam secara nyata termasuk kategori sombong. Maka itulah orang yang dibangkitkan Allah di akhirat kelak dalam keadaan wajah yang tersungkur, yang terhina bina, sehingga kemudian tidak memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala hujuhihim umyan. Kami bangkitkan manusia itu dalam keadaan buta matanya. Di dunia mereka tidak buta. Di dunia mereka melihat dengan terang. Bisa menyaksikan keindahan alam semesta ini. Keindahan ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kelak orang-orang itu dibangkitkan Allah dalam keadaan buta matanya. Apa risikonya ketika orang itu buta? Bayangkan Bapak Ibu, setiap manusia akan menuju surga. Tentu kalau menuju surga, mesti dia melihat. Kalau tidak melihat, bagaimana mungkin ia sampai ke surga yang ia inginkan itu. Allah bangkitkan orang itu dalam keadaan buta. Lalu orang ini protes kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mataku? Wa qad kuntu basira. Sementara dulu di dunia saya termasuk orang-orang yang melihat. Saya tidak, kata Allah, a'rada an dzikri, berpaling dari peringatan-peringatanku. Berpaling dari peringatan Allah ini maksud adalah orang tersebut tidak mengindahkan peringatan Allah. Buta di dunia bukan matanya yang buta, tetapi buta mata hatinya. Ketika Allah perintahkan datang ke masjid, masjid itu tak tampak olehnya. Padahal masjid itu di samping rumahnya. Padahal masjid berjejeran, berserakan menuju rumahnya. Tapi orang itu tidak sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang buta di dunia, karena dia tidak melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kalau ada orang yang menyamakan antara pajak dengan zakat, itu juga disebut buta. Karena dia tidak melihat mana yang benar, mana yang salah. Itulah buta yang sesungguhnya. Meskipun matanya tidak buta, meskipun matanya melihat dengan terang, meskipun pikirannya cerdas. Karena untuk cerdas itu, untuk menjalankan agama ini, tak mesti cerdas intelektual. Makanya kata Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yaitu beramal setelah kematian di dunia ini. Wal ajizu, sementara orang yang bodoh, orang yang tolol itu, kata Rasulullah SAW, orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak. Itulah kategori siapa yang cerdas, siapa yang bodoh.
cerdas, bodoh dan tolol itu tidak ditentukan oleh akademisnya. Tidak ditentukan oleh gelarnya. Bisa jadi orang itu tidak bergelar tapi cerdas. Mengapa dia cerdas? Karena dia paham kehidupan setelah kehidupan dunia ini akan menentukan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini gambaran manusia saat berbangkit.